Bodinya kok masih kinclong. Ya ini habis kita coating, cuman ini nanti kita coating ya di Autonet Max atau Netcare ya. Bawa-bawa barang tuh harus pakai keranjang di sini yang kayak di Thailand tuh, keranjang ya kan. Buat bawa sayur, bawa lemari, kulkas, TV tuh taruh depan. Kelihatan sekali ini guritan-guritan yang gak jelas. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni Tobia, dan sekarang ada motor-motor yang udah nggak asing lagi di pasaran, bahkan di jalanan. Dan ini ada Honda Supra Fit 110 dengan Suzuki Smash 110 juga. Nah, gua bakalan ngelakuin komparasi antara dua motor bebek yang lumayan familiar banget di zamannya. Jadi dua motor ini sama-sama dari tahun 2003. Ini ada Honda Supra. Ini generasi penerus dari Astrea Star, Astrea Prima, dan Astrea Grand. Jadi berubah, sebutannya sekarang jadi Astrea Supra. Dan di sini ada Suzuki Smash. Ini penerus dari Shogun Kebo, dan motor ini juga motor yang lahir sebelum Shogun 125. Jadi kita lihat dulu dari desainnya nih. Kalau dilihat dari depan, kelihatan banget sih Suzuki Smash ini, walaupun dia udah udah umur dari tahun 2003, tapi lancip-lancipnya masih kelihatan agak timeless. Walaupun emang lampunya keduanya ini udah masih pakai bohlam, dan ya ciri khas lampu motor zaman sekarang udah LED. Jadi kalau kalian melihat lampu bohlam gini kelihatan jadul banget. Tapi nggak apa-apa sih kalau lampu-lampu kayak gini sih, yang penting nyala. Walaupun nggak kelihatan terang di malam hari, tapi intinya nyala dan sesuai peraturan. Nah, secara headlamp, kita lihat di headlampnya, Supra Fit ini lebih rame dengan 3 buah lampu di utama. Jadi ada lampu utamanya 2, senjanya di bawah, dan sennya ada di kiri kanan. Dan semua nyatu di atas kepalanya ini. Kelihatan banget nih, rame banget nih. Walaupun terangnya nggak memenjar gitu ya, yang penting ada lah. Yang penting dia kelihatan terang, terus lampu utamanya juga 2 bohlam gitu, itu lumayan makan aki sih. Wah, kalau lihat sih boleh ya, boleh juga ya, rame banget. Dan beda banget sama di Smash ini, dia cuman pakai 1. Dia nggak punya lampu senja, nggak punya lampu utama yang double. Lampu utama cuman 1 dan sennya kiri kanan. Udah kayak cuman 3 lampu yang ada di headlampnya. Dan ini simple banget, jadi saklarnya cuman on off doang. Nggak ada yang kayak Supra, ada on off terus lampu senja. Nah, kalau kita lihat nih, spionnya ini mirip-mirip. Jadi yang Smash ini pakai spion dari Honda Supra Fit. Jadi spionnya mirip banget. Tuh kalau kita lihat mirip. Nah, kita lihat di bedanya, Honda itu kalau ngeluarin motor itu selalu ya minyak remnya tuh ada dimunculkan di sini. Jadi kalau kita operasikan mau ganti atau ngisi oli rem itu gampang banget, nggak ribet. Jadi kita bisa lihat dari sini, nggak perlu bongkar headlamp, ribet-ribet buka lampu kayak si Smash atau bahkan Yamaha juga minyak remnya ada di dalam batok palanya ini. Tapi secara fungsi emang sih yang minyak remnya terbuka kayak gini lebih mudah dicek, lebih mudah diganti, dibenerin. Sementara yang kayak gini tuh agak sulit ya, kita harus ngebuka headlamp dengan lampunya juga, itu agak ribet, pionnya juga harus dibuka. Baru kita bisa lihat minyak rem yang ada di balik batok kelapa ini, batok headlampnya. Tapi secara desain ini lebih rapi dan minimalis, nggak perlu ada tonjolan dari tempat minyak remnya. Nah, kalau dilihat ya, ini spakbornya udah bisa melengkung kayak gini. Kalau kalian lihat di Astrea, reviewnya ada di atas ini nih. Astrea Prima itu spakbornya masih yang benar-benar kotak. Jadi dia belum bisa bikin yang benar-benar seamless gini tuh, yang bisa melekuk dengan sempurna kayak gini. Masih kotak. Dan di Supra ini udah transisi dari Astrea Prima, Astrea Grand ke Astrea Star. Dia udah bisa bikin spakbor yang melengkung dengan mulus kayak gini. Ya walaupun ini ada catnya yang nggak mulus, tapi nggak apa-apa. Beda sama Matic. Kalau Matic itu biasanya sih cakramnya ada di sebelah kiri. Kalau motor bebek kayak gini itu cakramnya pasti sebelah kanan, karena juga remnya juga tuas remnya ada di sebelah kanan. Jadi agak aneh gitu, harus melintir kalipernya ke sana, kabelnya dari sini. Itu gue bingung ya kalau Matic kenapa ada di sebelah kiri. Kalau kalian tahu tulis komen di bawah. Oke guys, jadi habis gue pindahin ini ke bagian sebelah kiri. Jadi kita langsung bisa lihat desain secara garis besar dari kedua motor ini. Dari ya Supra Fit ini kelihatan banget masih ada nuansa Astrea, sementara di Suzuki Smash dia udah beda ya dari motor sebelumnya, kalau nggak salah Shogun Kebo yang lumayan rata bodinya. Tapi kalau sekarang Smash ini udah lumayan ngikutin desain yang agak-agak timeless dan juga sporty. Jadi kalau kita dari samping nih kelihatan banget bodinya tuh agak meninggi ke belakang, terus depannya ini agak padat. Nggak padat segitu padat sih, tapi maksudnya ini dia udah lumayan lekukan-lekukan yang bikin kayak motor ini seolah-olah tuh
kenceng gitu. Padahal 110 cc itu sekitar 8-9 horsepower aja sih, sama lah keduanya. Tapi di sini Smash ini kelihatan lebih ke milenial gitu. Walaupun di zaman 2003 ini sering banget dibawa buat ngangkut-ngangkut barang, ngangkut galon segala macem. Setelah diganti pelek cast wheel dan juga ini ada warna-warna dari rakitan gue ya, jadi V-line kayak gini. Ini kelihatan motornya kelihatan anak muda banget, apalagi kombinasi warnanya hitam merah, dan originalnya tuh ada stripping yang agak sporty, jadi kombinasi kuning, hitam, putih, merah tuh jadi satu di strippingnya. Itu bikin nuansa milenialnya tuh lumayan kerasa. Jadi motor ini nggak terlalu kelihatan lama banget, dan beda di si Supra Fit ini. Nah kalau kita lihat dari desainnya ini masih kerasa dari nuansa Astrea Grey-nya, karena bodinya yang lurus, yang nggak terlalu nekik ke belakang, dan lampunya juga masih lebar kayak gini, terus nggak melancip ke belakang, tapi masih bener-bener rata kayak gitu loh. Dan joknya juga masih lumayan rata gini, apalagi ini nih bezel belakangnya ini masih mirip-mirip kayak Astrea Grand, Astrea Prima yang panjang dari sini ke sini, dan ini masih agak lebar. Beda sama Smash, walaupun panjang dia udah agak melancip gitu. Jadi ini bikin motor nih keinget-inget gitu. Wah kalau pakai motor ini tuh kerasanya gue udah tua ya. Dulu sih waktu gue kecil ini motor masih hype-hype-nya lah, sekitar tahun 2003 sampai 2005, sebelum Honda Supra Fit yang baru keluar dan juga Karisma keluar, dan juga sebelum Supra X yang baru tuh keluar, Supra X karburator, yang reviewnya nanti gue bikin lagi, reviewnya udah nggak apa-apa. Nah dari depan ke tengah ke belakang ini motor bener-bener masih kelihatan, oh iya ini motor nostalgia gitu. Jadi kalau bawa motor waktu masa lalunya tuh kerasa banget. Apalagi kita lihat nih bodi-bodinya, ini motor sekarang tuh nggak ada yang setipis ini. Ya ini maksudnya tipis tuh nggak gitu juga sih. Maksudnya sayapnya itu masih lebih slim kayak gitu nih, slim gini. Kalau motor sekarang tuh udah pakai fender yang bener-bener gede, rapet, padat gitu. Contohnya Supra X, nggak usah jauh-jauh. Supra X yang 125 karburator itu udah pakai fender yang lumayan rapet gitu. Jadi walaupun dia harus bongkar karburator doang, dia harus bongkar seluruh rangkanya tuh. Ya lumayan repot. Dan ini tuh simple banget. Itu juga simple, tipis banget, enteng, dan juga bikin motornya ringan. Nah, walaupun udah jadul, ini udah pakai velg cast wheel. Ya walaupun velgnya simple sih, motor sekarang juga nggak jauh beda lah desain velgnya. Kecuali yang kayak CBR, Vario, GTR itu tuh udah pakai yang palang-palang keren gitulah. Tapi walaupun simple, ini bikin fungsional gitu. Jadi gampang dibersihin, terus ringan, ukuran velgnya juga ringan. Tuh, kita puter gini tuh bisa. Tuh, sangat ringan sekali. Dan ini peleknya tuh walaupun udah bertahun-tahun, kita lihat di sini nggak terlalu ada karatnya. Beda sama jari-jari yang kayak punya Karisma gua tuh, itu walaupun jari-jari katanya sih lebih kuat di segala medan segala macam, tapi ketika sudah umur itu dari jari-jarinya sendiri udah karatan. Terus dasar peleknya ini basis peleknya udah juga bolong-bolong karat. Sementara kalau cast wheel ini menurut gua sih lebih oke. Makanya kenapa motor-motor sekarang itu lebih menjual yang velg-velg cast wheel, khususnya motor kayak Matic itu sekarang udah cast wheel semua. Terus motor bebeknya juga cast wheel ada, yang jari-jari juga ada. Cuman lebih laku yang cast wheel, karena orang-orang sekarang tuh lebih milih kalau cast wheel kotor, gampang dibersihin, dan juga bisa pakai ban tubeless. Kalau jari-jari kan agak susah masang ban tubeless, dan rentan bocor kalau jari-jarinya ada yang kendor. Jadi ini keduanya udah pakai velg yang setara lah sama motor-motor sekarang gitu, walaupun desainnya emang agak ketinggalan. Nah kalau dari Smash ini mesinnya masih pakai yang silver. Ya ini batangnya hilang nih. Ya udahlah, abaikan saja. Dan kita lihat ini bawahnya tuh lebih kayak akan warna silver, beda sama Supra yang mesinnya hitam, velg hitam, dan juga armnya ya silver sih. Nah kalau dari depan ini masih sama-sama pakai shock teleskopik, dan di sini ada kabel speedometer dengan velg sama-sama cast wheel. Tapi di sini pakai mereknya dari Shigen nih. Jadi dia bikin agak desainnya bintang, lebih kelihatan sporty lah, biar menyesuaikan sama bodinya juga. Nah, jadi kalau Smash ini itu dia punya bobot motor yang sangat ringan. Makanya dia kalau lumayan kenceng tuh agak-agak gimana ya, kurang antep gitu rasanya. Apalagi mesinnya original itu 110 cc. Tapi dengan mesin yang sekecil ini, dia tuh kuat untuk bawa-bawa barang-barang yang berat. Contohnya kayak galon atau barang-barang dagangan. Dan kelebihan dari kedua motor ini adalah irit dari konsumsi bahan bakarnya. Karena keduanya ini 110 cc, jadi kayaknya sih kalau buat bolak-balik sekitar 400 kilo bisa kali ya. Coba 400 kilo. Nggak, tapi kalau gue itu nih seliternya sekitar 50 sampai 60 kilo. Artinya kalau ini 3 liter bisa menumpuk sekitar 150 kiloan dari penuh sampai habis. Dan kedua motor ini sama-sama pakai karburator, belum injeksi keduanya, dan karburator itu mudah dibersihkan. Makanya kenapa motor-motor karburator itu perawatannya murah, terus
bersihnya gampang dan nggak rewel. Artinya ketika dia kena banjir atau kena jarang dipanasin atau segala macam, dia masih bisa nyala dengan mudah dengan tidak perlu repot-repot untuk membersihkan injektor atau bongkar setting ulang ke bengkel resmi. Jadi kita bongkar-bongkar sendiri, kita oprek-oprek tuh enak banget lah. Customable banget kalau motor-motor karburator. Nah, jadi kalau kayak gini langsung aja tulis komen di bawah menurut kalian desainnya lebih milih yang mana. Dan langsung aja kita lihat di bagian speedometernya masing-masing. Oke guys, pindah ke bagian headlampnya nih. Ada mobil lewat ya bang. Nah, ke bagian headlamp kita lihat nih ada apa aja sih bunda. Bedanya di Smash sama Supra Fit ini, kita lihat beda banget tuh di speedometer. Terutama yang paling kelihatan itu adalah gear indikator. Di Supra Fit ini ada tulisan gear position, tapi ketika kelihatan di bawah ini ada neutral dan top gear. Kita nggak tahu tuh top gearnya ada berapa, ada 6 speed kah, ada 7 speed, bahkan 8 speed kita nggak tahu. Oh ya, ternyata ada 4 speed. Dan di bagian full instrumennya ada full analog, jadi bensin analog dan speedometer juga analog sampai 140 km per jam. Ya walaupun top speednya nggak sampai segitu banget lah ya. Terus di bawah ada odometer, mirip-mirip juga sama Smash, ada speedometer sampai 140 km per jam. Terus di tengah tuh ada odometer dan logo Suzuki. Terus ini jarumnya ini pakai jarum jam yang dari merek apalah. Ini pokoknya custom ya, jarumnya pakai jarum jam. Nah, kalau di Supra ini jarumnya udah patah dan patahnya ada di situ tuh. Itu nggak penting sih. Sebuah informasi yang tidak penting, tapi apa. Di sini kalau kita lihat dari full keseluruhan, nih sebelah kanan tuh kosong cuy. Jadi istilahnya lebih wah rapih gitu ya, padahal ya ada fungsi yang setidaknya masih bisa kita pakai nih, starter elektrik yang secara fungsi tidak berfungsi ya, tapi seenggaknya ini masih kelihatan melihatkan bahwa motor ini udah pakai starter elektrik. Lalu semua lampu-lampu instrumen ada di sebelah kiri, jadi tangan kiri itu aktif, kalau tangan udah cukup ngegas aja. Ini ada sen, masih sangat enak ya, ini baru diganti lah ya. Terus ini ada lampu high beam low beam, dia lucu ya, dia lebih modelnya bukan kayak saklar on off gini, tapi dia lebih ke jadi tekan sekali mati, tekan sekali lagi nyala. Itu bisa bikin high beamnya tuh tetek gitu loh, kayak mobil. Terus di sini ada lampu senja, lampu utama. Ini kayak kill switch ya, kalau di motor-motor balap tuh kill switch, tapi ini bukan kill switch, ini lamp switch. Tapi agak lucu sih, tangan kiri tuh jadi lebih aktif, si kecil aktif ya bun. Nah, kalau di Smash, nah ini lumayan seimbang ya kiri kanan ya. Kalau di sisi kanan ini ada starter elektrik, ini lumayan berfungsi walaupun dinamonya agak kasar, tapi motornya nggak nyala sih. Dan di sini ada on off dari lampunya, lampu utama kita on off-nya di sini. Kok cuman on off doang? Ya karena lampu ini nggak ada lampu senjanya, nggak ada tuh yang namanya senja penuh kenangan tuh nggak ada. Jadi ketika sore hari langsung nyalain lampu utama. Apalagi sekarang kan motor-motor udah harus kan diwajibkan nyalain lampu utamanya. Jadi ya udah gini doang. Terus di sini high beam low beamnya sama kayak lampu saklarnya, on off gini. Ya udah. Dan di sini ada sen yang udah agak kendor tapi masih berfungsi dan klakson di sini. Kita lihat nih pencet-pencetannya juga detailnya tuh beda ya. Kalau di Honda tuh, di Supra ini masih kayaknya di sebelah kiri ramai sekali ya. Walaupun fungsinya sama aja sebenarnya. Tapi di sini lebih kayak seimbang aja sih, itu proporsional di kiri antara dengan kiri dan kanannya seimbang. Ini ada bolongan nih, apa nih? Ini bukan intake manifold, tapi ini adalah karena Honda bikin oli remnya ini ada di luar, sementara Suzuki tidak. Makanya kalau kita ngecek apakah oli remnya habis atau penuh, ini kita lihat dari dalam sini, walaupun agak gelap dan juga nggak berfungsi sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini desain zaman dulu. Di zaman dulu paling yang penting tuh motor jalan, irit, bisa bawa pulang pergi kerja, itu udah aman, udah paling oke lah. Pindah lagi ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat desain dari knalpotnya. Lumayan ya. Ini desain dari zamannya Astrea Star, Astrea Prima, Astrea Grand, dan bahkan Backjoule pun atau bebek 70. Kalau disebutannya tuh mereknya C70. Itu Honda bebek pertama kali itu. Dia pakai knalpot yang panjang dan rata kayak gini tuh. Jadi ini walaupun Supra Fit ini 2003, tapi nuansa-nuansanya masih Astrea banget. Knalpotnya itu setara tuh, datar, sama bodinya juga datar kayak gini. Jadi lebih kerasa ya nostalgia banget lah rasanya. Sama nih, sebenarnya kalau kita lihat dari knalpotnya, Smash juga pun punya knalpot yang sama rata dan panjang, dan sama-sama belum punya tutup knalpot atau cover yang kayak motor-motor sekarang tuh, yang covernya udah kayak robot-robot transformer tuh. Apalagi yang kayak Supra GTR, MS King itu yang covernya udah tebel-tebel banget tuh. Di sini belum, ini masih slimless banget, kayak udah seret gitu, simple banget. Dan kalau dari suaranya sih Supra Fit ini lebih ke empuk ya, halus-halus gitu. Beda sama Suzuki Smash yang lebih ke garing-garing nyaring gitu loh. Jadi kalau digeber lebih keren gitu. Kalau yang ini nggak kayak gitulah.
Nanti kita dengerin aja ya suaranya. Terus kalau shockbreaker, ini kebetulan Suzuki Smash gue ini shockbreakernya pakai punya Honda Supra Fit ini nih, sama tuh. Bedanya si Smash gue pakai penambah peninggi aja sih, sekitar 2 cm, 1 cm, 2 cm lah. Tapi shocknya sama-sama pakai punya Honda Supra Fit ini. Nih looksnya dari kanan kayak gini. Mungkin kalian juga udah nggak asing sama motor ini karena motor ini udah ada di review, di roasting segala macem. Jadi langsung aja klik linknya di pojok kanan, pojok kiri atas ini. Kiri apa kanan? Nah sekarang kok beda motornya. Ini ada Suzuki Smash. Kita lihat juga yang tadi gue bilang dari desain knalpotnya. Ini udah lumayan ya simple banget sih, sama banget, mirip banget malah. Bahkan kalau dilihat cara kacamata tuh kayak kacamata, istilah gue tuh terlalu berat ya. Kalau dilihat kayak ngelirik gitu tuh. Desain dari knalpot Suzuki Smash mirip banget sama Supra Fit yang gitu tuh. Sama-sama panjang dan nggak punya cover knalpot. Cuman di sini udah ada warnanya agak buram nih gara-gara nggak pernah dipanasin juga. Dan ya ciri khas dari knalpot zaman dulu tuh dia stainless dan beda sama sekarang. Rata-rata kan kalau knalpot sekarang tuh warnanya hitam doff gitu, di doff. Jadi kalau kemakan umur doffnya tuh agak luntur. Sementara kalau zaman dulu tuh stainless. Kekurangannya stainless nih kalau knalpotnya bekas jatuh, dia bakal nimbul bekas-bekas karatnya. Makanya sekarang knalpot tuh rata-rata hitam tuh, kayak Jupiter MX tuh hitam, MX hitam, Supra GTR hitam. Banyak lah motor-motor yang knalpotnya pakai doff. Terus dia masih panjang gini, dan yang tadi gue bilang ini motor suaranya garing-garing gitu. Ya walaupun gue jelasin suaranya, tapi ini motor nggak ada olinya, jadi kita nggak bisa nyobain deh suaranya deh, sayang banget. Terus ya layaknya motor lama lah. Ini udah karatannya nimbul banget gitu loh. Ini pengaruh juga lembab dan nggak pernah dipanasin, jadi berkaratnya tuh lumayan kelihatan banget. Nah kalau lihat-lihat nih dari tadi mesinnya tuh beda sama Supra Fit itu udah pakai warna hitam, jadi mirip-mirip sama desain motor sekarang yang cat mesinnya itu udah ke hitam. Kalau ini kan masih silver, dan kalau udah kelamaan ya kayak gini nih, burak-burak gini nih. Kalau yang warna hitam tuh sebenarnya warna hitam tuh lebih cepet luntur sih, cuman karena warnanya gelap dia nggak bakal nimbul kayak gradasi warna yang udah luntur, atau mungkin karat-karatnya tuh nggak semudah stainless. Jadi masih lebih rapi warna hitam sebenarnya sih. Itu selera aja sih. Ya kalau secara garis besar sih desainnya masih lumayan nggak ketinggalan zaman ya. Timeless lah. Ya walaupun fitur-fiturnya jadul sih. Masih karburator, lampu semua lampu semua masih bohlam, dan nggak ada apa yang kayak masih kalau ngerasain tuh pakai motor ini kayaknya rasanya masih ada yang kurang gitu. Ya walaupun bisa jalan, bisa nanjak, bisa kemana-mana, top chair gitu. Tapi rasanya kalau dibandingkan motor sekarang emang minim banget fiturnya. Apalagi ini motor juga nggak punya ruang penyimpanan yang sangat besar. Sama sih, nanti juga kita lihat Supra ini penyimpanannya segimana. Tuh, dari bagasi juga sempit banget. Ya, ini layaknya motor zaman dulu tuh, asal jalan aja. Yang penting top tier. Banyak banget motor zaman dulu tuh yang nggak punya penyimpanan yang memadai. Jadi kalau kita bawa-bawa barang tuh harus pakai keranjang di sini yang kayak di Thailand tuh. Keranjang ya kan. Buat bawa sayur, bawa lemari, kulkas, TV tuh taruh depan. Jadi ya udah kayak gini nih. Simple banget, dan ini karena warnanya pakai two tone, jadi merah hitam gini, jadi kelihatan motor ini nggak ketinggalan zaman banget. Masih ada desain-desain modernnya lah gitu. Nggak ketinggalan juga kita bahas bagian belakang nih, walaupun dua-duanya udah pernah di-review juga. Linknya bisa kalian lihat di pojok kanan, pojok kiri atas, kiri apa kanan ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian klik tombol subscribe dulu di bawah ini yang belum subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Ya, nggak usah lama-lama. Nah, di bagian belakang kita lihat dari lampunya. Ini kelihatan banget perbedaannya nih. Si Supra ini masih datar dengan lampu yang punya apa ya, garis-garis gini nih. Jadi lampunya tuh nggak bening. Jadi kelihatan lah ini motor udah desainnya lah, udah lawas. Sementara di Smash sama sih sebenarnya pakai garis-garis juga. Tapi ini bentuknya agak gimana ya? Nggak mainstream gitu, ada begini. Lebih punya desain garis yang berbeda. Kalau ini kan cuma rata gitu doang ya. Lebih pipih. Kalau ini sementara ini lebih lancip dan menjorok ke belakang. Nah, sama-sama sih lampunya pakai bohlam semua, cennya bohlam, rem juga bohlam. Terus di sini belum punya lampu yang menuju ke plat nomor. Jadi makanya motor-motor lama tuh plat nomornya deket sama lampu. Jadi kalau lampunya nyala, ini plat nomor langsung bisa diterangin. Beda sama motor sekarang yang lampunya di sini, plat nomor di sini tuh. Jadi lampunya tambahan jauh. Jadi butuh lampu tambahan lagi. Nggak jauh-jauh sih kayak misalnya Honda Supra GTR, MX King. Jadi lampunya utama rem di sini, lampu spakbornya di sini. Nah, sama nih Smash juga. Kalau lihat dari bagian spakbor, nih si Smash ini lebih kayak panjang banget. Ini karena efek dia nggak punya plat nomor ya. Jadi dicopot nih jadi kelihatan lebih panjang. Tapi secara keseluruhannya mirip-mirip, plastik masih plastik kayak gini. Dan ciri khas ya, motor-motor lama tuh cat doff-nya itu atau kulit jeruknya ini sebutannya
dashboard kulit jeruk lah ya, apa namanya, PP, plastik PP. Dia kalau udah kena umur tuh ada two-tone kayak gini, jadi menimbulkan warna yang berbeda, gradasi. Sebenarnya ini mirip-mirip ya, cuman ini udah di repaint dan repaintnya berantakan sekali, kelihatan sekali ini guritan-guritan yang nggak jelas karena dulunya itu aslinya hitam, terus ditambahin doff, tambahin hitam lagi, jadi nggak rapi lah, sekarang jadi bercak-bercak gitu cuy. Tapi nggak apa-apa lah, ini motor juga nggak pernah keluar, ya udah. Nah kalau kalian lihat dari tadi tuh, wah kenapa sih ini bodinya kok masih kinclong? Nah ini abis kita coating, nggak ya? Ini motor ini jadi udah kita restorasi, kalian juga udah pernah lihat reviewnya. Jadi dari ujung, depan, belakang sampai bahkan mesin-mesinnya juga sebenarnya udah direstorasi, cuman karena emang nggak pernah dipakai, jadinya ya udah mangkrak gini aja dan knalpotnya karatan. Beda sama ini yang motor tempur nih, masih selalu jalan dan aktif, mesinnya juga nyala sampai sekarang. Cuman ini nanti kita coating ya di Autonet Max atau Netcar ya, nggak tahu gue itu bisa coating motor apa enggak ya. Dan dari behel, kalau motor kayak gini sih behelnya ini masih fungsional banget. Jadi kalau dipakai buat pegangan boncengan, buat ngangkat atau mindahin motor, ini masih fungsinya masih enak dan nyaman, nggak kayak motor sekarang yang udah kayak lancip-lancip tuh bikin tangan nusuk tuh. Kalau motor sekarang kan lebih ke desain, jadi fungsi untuk dari behelnya tuh berkurang ya. Bahkan kayak contohnya Vario lah, Vario 150 itu dia punya behel tapi buat pegangan tuh nggak enak gitu, apalagi buat mindahin motor. Jadi itu behel dibuat untuk downforce-nya aja, jadi fungsi buat ini tuh nggak ada gitu. Kurang. Sama ini juga masih enak. Ini dari belakang looknya kayak gini nih. Terus komen di bawah kalian lebih milih yang mana, desainnya dari Supra, Fit, atau Smash yang 110 cc ini. Aduh, mendung gini terus, wah enak banget ya pokoknya nih. Langsung masuk aja ke kelebihan dan kekurangan. Dan kedua motor ini sama-sama, kalau dicari kelebihannya ya, ini motor tuh sama-sama 110 cc. Terus desainnya juga beda sih, kalau soal desain emang beda. Dan kalau masalah desain bukan kelebihan kekurangan, tapi itu selera. Kalau gue lebih selera ke desain yang lebih lancip dan sporty kayak gini, lancip-lancip. Masuk ke kelebihan ya. Ini motor tuh sama-sama casual, 110 cc karburator, depannya pakai rem cakram, speedometer ada di kiri, kabel speedometer maksudnya ada di kiri. Terus paling kalau kelebihan kekurangan kita ngomongin ke impresi berkendara. Nah, kalau di Smash, kelebihan ya, masih susah untuk mencari kelebihan. Masalahnya kedua motor ini nggak jauh berbeda. Contohnya, di Smash. Nah, kalau gue naik Smash ini, rasanya itu lebih ke tarikan bawahnya oke, menengah, dan atasnya itu agak kendor. Jadi, top speednya itu lebih ke arah bergetar ya. Mesinnya itu getarnya lu kerasa, ciri khas motor-motor Suzuki sih. Getaran mesinnya lumayan ciri khas gitu, bukan yang getar-getar banget, tapi rasa lebih nggak sesmooth Honda. Nah kalau yang ini dari impresi berkendara, kalau naik Supra ini lebih ke mirip-mirip sama Astrea Grand lah. Dia gigi 1, 2, 3 sampai 4 ya. Gigi satunya lumayan, kasihnya lumayan pendek, sama juga kayak Smash. Cuman kalau di Honda itu dari menengah, dari bawah itu narik, terus menengah agak loyo sedikit, tiba-tiba ada lagi tuh ketika udah mau top speed. Jadi rasanya tuh kayak gimana ya? Rasanya tuh banget. Kalau di Supra ini lebih enak di bagian joknya. Jadi ciri khas dari dulu sampai sekarang dari Astrea Star, Prima Grand, dan Astrea Supra ini joknya tuh empuk banget cuy. Wah enak banget ini kalau buat jauh. Beda banget sama Smash. Smash tuh aslinya lumayan keras. Ini aja udah di custom nih. Tapi bentuk joknya tetap lebih enak sih Supra. Jadi kenyamanan dari posisi duduk itu lebih enak Supra. Tuh, sampai belakang empuk loh. Tapi kalau Suzuki ini karena udah dipapras sih. Jadi aslinya tuh emang lumayan keras dan kulitnya juga terbuat dari kulit sintetis yang cukup panas, cukup bikin pegel ya. Beda sama Honda. Dan kalau kita bahas dari posisi duduk ini, kedua motor sama-sama motor bebek. Jadi kalau bedanya itu nggak bakal kerasa lah kalau dipakai harian. Nah paling ini nih, stangnya. Dari stang ini, Smash ini lebih mini, lebih ringan, dan kalau kita lihat headlampnya ini lebih kelihatan modern karena udah ada gear indikator dan penempatan tombol-tombolnya juga proporsional kiri dan kanan. Kalau lihat ke Supra ini, nih tadi kalian juga udah bisa lihat headlamp, head unitnya gimana, stangnya ada instrumen apa aja, kalian udah bisa lihat di awal-awal tadi kan. Jadi kalau bahas kelebihan dan kekurangan nggak bisa dibedain terlalu begitu jauh karena itu lebih ke menyangkut selera. Jadi sampai ke ujung video. Yang belum subscribe langsung subscribe di bawah ini. Yang kalian belum, jika perlu juga nyalakan loncengnya aja ya. Jadi ya udahlah, segini aja dulu komparasi antara Supra Fit dengan Smash, Suzuki Smash yang notabene kedua motor ini adalah 110 cc. Cuman yang ini udah di bore up, reviewnya bisa kalian lihat nanti di pojok kiri atas ini. Dan kesimpulannya ini motor masih sangat-sangat rekomendasi banget karena kalau di dunia otomotif tuh nggak ada yang kayak ketinggalan zaman lah. Paling
fiturnya aja yang ketinggalan zaman, tapi secara fungsi masih bisa kita pakai di berbagai kegiatan. Contohnya kayak ke pasar, ke kantor, pulang pergi, ini masih sangat worth it. Asal rajin-rajin servis, ganti oli, dan perawatan lah. Itu hal biasa pada umumnya otomotif juga. Semua kendaraan butuh perawatan. Jadi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tungguin juga selanjutnya akan ada konten ke mobil. Jadi yaudah. Thank you, segitu aja dari gua. Peace out. Nih.